Shalom, selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak kelas 5B. Apa kabarnya kamu pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ya kan? Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran. Sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat segala berkat Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami dan pembelajaran kami, supaya kami mampu belajar dengan baik. Berkatilah orang tua kami, supaya selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua di tema pertama subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Mari buka buku pakai tema kamu di halaman 8. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah supaya kamu dapat menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Jadi di sini kita mari sama-sama belajar, ya kan? Edo semakin menyukai kelinci. Nah, selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Nah, sayur kesukaan Edo dan kelinci ternyata sama, yaitu kelinci menyukai wortel. Begitupun dengan Edo juga menyukai wortel. Di sini ada beberapa rangkaian cerita. Ya kan, ada 4 rangkaian cerita. Mari kita pelajari masing-masing rangkaiannya. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar berikut. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya pun banyak sekali. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Ya kan? Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci tersebut. Yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Edo menirukan gerakan lucu kelinci seperti melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, keempat gambar ini merupakan rangkaian gambar cerita. Nah, dalam cerita tersebut terkandung rangkaian cerita. Apa sih Bu rangkaian gambar itu maksudnya? Nah, di sini kita pelajarin. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto. Nah, ini dia gambar yang berupa foto maupun gambar yang berupa gambar tangannya ini, ya kan? Nah, gambar atau ragam ilustrasi ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah cergam atau cerita gambar. Yang kedua ada yang namanya pamflet. Nah, ini contohnya. Yang ketiga ada namanya kartun. Nah, kartunnya banyak ya, Doraemon, SpongeBob, ya kan. Kemudian yang keempat ada namanya komik. Nah, komik Naruto banyak, ya kan.
Kemudian selanjutnya yang kelima ada namanya cover atau sampul. Selanjutnya ada bernama karikatur. Itulah tadi ragam gambar ilustrasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ragam gambar ilustrasi atau cergam. Nah, inti dari cergam ini adalah narasinya, yaitu ceritanya. Kalau gambar-gambarnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua, ada yang namanya komik. Nah, komik gambar yang berurutan yang membentuk alur cerita. Biasanya terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas di dalam komik. Dan biasanya komik juga bersifat lucu serta menghibur. Juga disampaikan lewat percakapan. Kemudian ragam gambar yang selanjutnya adalah pamflet. Nah, ini biasanya selebaran yang berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar ataupun tidak ada gambarnya. Tujuannya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Selanjutnya ada ragam gambar ilustrasi cover. Nah, cover merupakan kulit atau sampul pada buku ataupun majalah. Gambar cover biasanya mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Ya kan? Selanjutnya ada kartun. Gambar yang lucu mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa ataupun kejadian tertentu. Itulah biasanya yang terdapat pada gambar ilustrasi kartun. Dan ada pula gambar ilustrasi karikatur, yaitu gambar atau menggambarkan suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Dan karikatur tidak memiliki jalinan cerita, biasanya hanya gambar saja. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan juga langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan gagasannya dulu. Gagasannya itu bersumber dari bacaan. Setelah kita menentukan gagasannya, barulah kita menentukan adegan yang akan kita gambar. Kemudian kita bisa menentukan siapa tokohnya dan bagaimana suasana dalam gambar ilustrasi tersebut. Yang kedua, kita harus membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa pun harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga ada pewarnaan. Pewarnaan yaitu setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kita atau kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, dan spidol dan lain-lain untuk memberi warna. Nah, media yang dapat kita gunakan untuk membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama, media alas gambarnya ada kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Itulah media yang dapat kita gunakan dalam menggambar gambar ilustrasi. Kemudian untuk mewarnainya kita bisa menggunakan pensil warna dan juga cat air. Baik, kita lanjut. Masih ingat tentang organ gerak manusia dan hewan, bukan? Nah, ya kan, ada alat gerak aktif dan pasif, yaitu otot dan tulang. Oke. Yang alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Itu sudah kita pelajari semalam, ya kan? Organ gerak atau alat gerak yang biasanya digunakan oleh hewan adalah yang pertama kaki, yang kedua sayap, yang ketiga sirip, ataupun yang keempat perut. Jadi masing-masing hewan pasti berbeda alat gerak atau organ gerak yang digunakan.
Hari ini kita akan mempelajari